Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara pada kesempatan kali ini. Kita akan meneruskan pembahasan kita di kitab Yakobus. Yang lalu kita membahas Yakobus 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Pada kali ini kita akan membahas ayatnya yang keempat. Ya, saudara kalau ingat video yang lalu kita membahas tentang perbedaan antara ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Dan ketika pada saat kita menghadapi kesengsaraan itu justru Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah kesempatan kita bisa bersuka cita bahkan. Karena disitulah kita belajar bagaimana kita bisa merubah perspektif atau paradigma kita bahwa apapun yang dilontarkan sama iblis, apapun cobaan itu kita bisa ubah ke dalam paradigma atau perspektif yang namanya ujian. Dan disitulah kita belajar sekolah kehidupan di mana kita makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan ketika kita lakukan itu ada ketekunan dalam hidup kita, ya kita belajar tekun dalam hidup ini. Dan di ayatnya yang keempat ini mengupas tentang ketekunan, ya. Ayatnya yang keempat, Yakobus 1 ayat yang keempat mengatakan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Let the perseverance, biarkan ketekunan itu. Jadi maksudnya terus tekun. Do not waver, jangan sampai kita stop dari ketekunan itu, terus tekun. Ya, kita sudah belajar ketekunan adalah sabar dan bertahan, terus sabar, terus bertahan. Karena apa? Supaya kita memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Buah yang matang itu bisa dinikmati sama banyak orang, saudara. Dan ketika buahnya dinikmati sama banyak orang, kita justru hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah sesuatu dampak yang luar biasa dari kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengerti bagaimana kita menghadapi kesengsaraan dalam kehidupan ini, ya. Dan dikatakan memperoleh buah yang matang supaya saudara dan saya menjadi sempurna dan kemudian utuh. Dan yang ketiga, tidak atau tak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang itu apa? Buah yang matang daripada ketekunan itu apa, saudara? Ya, kita mau belajar buah dari ketekunan itu apa? Itu ada jawabannya di Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Ya, sistematis teologi kita luar biasa. Alkitab kita ditulis dalam kisaran 1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda dalam tempat yang berbeda-beda, tapi semuanya nyambung, saudara. Ya. Di kitab Yakobus yang menulis adalah Yakobus atau James, adik kandung daripada Yesus. Kitab Roma ditulis oleh Paulus dan semuanya berkesinambungan, ya. Di ayatnya yang ketiga daripada Roma pasalnya yang kelima mengatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus mengutip atau memakai kata kita malah bermegah juga. Ya, kalau di Yakobus dikatakan count it as joy, all joy, bersukacitalah. Kalau dia bermegahlah di depan kesengsaraan kita. Bermegah itu berarti bahasa aslinya boasting. Seperti kita menghadapi kesulitan atau ketika saya mengingat peristiwa di mana waktu saya masih kecil, ketika adik saya dibully di sekolah, kemudian dia pulang nangis gitu ya, saudara, dan kemudian waktu itu dia masih SD, saya masih SMP, saya alumni dari SD itu. Dan waktu dia pulang dari sekolahnya, dia katakan dia dibully di sekolahnya. Saya nggak pernah lupa, saya besoknya mampir ke sekolah dia. Saya sudah duduk di bangku SMP. Dan waktu saya melihat dia, saya datang ke sekolahnya, saya tidak pernah lupa mukanya waktu saat itu ada di ujung sedang duduk dan mukanya lagi murung, saudara. Karena dia diliputi ketakutan. Karena ada teman yang bully dia hampir setiap hari. Dan ketika saya datang, saya nggak pernah lupa mukanya, saudara, mukanya yang begitu ketakutan. Akhirnya melihat saya seperti ada sebuah harapan yang luar biasa. Matanya menjadi besar, kemudian dia berdiri di depan saya dan dia tunjuk anak itu. Dan dengan beraninya dia kasih tahu, itu dia anaknya. Dan kalau saya ceritakan semuanya mungkin saudara tertawa tapi jangan diikuti gitu ya. Ini waktu kita masih duduk di bangku SMP dan SD, saya masih ingat saya jitak kepala anak itu dan dia nangis. Dan saya nggak pernah lupa adik saya katakan, makanya lu jangan begitu lagi. Kalau lu masih begini-begini lagi, gue panggil kakak gue. Itu yang namanya boasting.
Itu yang namanya bermegah di depan kesengsaraan. Karena kita tahu siapa backup kita, siapa yang menjadi penolong kita, yang menjadi sosok pribadi yang selalu melindungi kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Makanya dikatakan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan adalah faktor eksternal, saudara. Ya, kesengsaraan itu atau kesulitan atau ujian atau cobaan itu bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja. Dulu waktu ujian di sekolah, kita dikasih jadwal ya saudara. Kita dikasih jadwalnya dan kemudian kita siap-siap untuk supaya kita bisa berhasil melakukan ujian kita atau mengikuti ujian kita. Saya biasanya belajarnya 1 hari sebelum ujian. Saya percaya saudara nggak seperti saya ya. Saya udah last minute, udah terakhir-terakhir baru belajar gitu ya. Jadi yang namanya kesengsaraan ini faktor eksternal ya. Kemudian ketika kita bermegah di dalam kesengsaraan ini, di depan kesengsaraan ini akan menghasilkan yang namanya ketekunan ya. Dan di ayatnya yang keempat ya, Roma pasal yang kelima, ayatnya yang keempat mengatakan dan ketekunan ini menimbulkan 2 hal. Dan ini adalah buahnya. Ini adalah buah yang diperkatakan oleh Yakobus. Buahnya adalah ini saudara. Buahnya adalah menimbulkan, yang pertama adalah tahan uji. Tahan uji. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan is a character, is a godly character. Karakter ilahi. Ya, karakter ilahi. Dan kemudian buah yang kedua, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan atau hope. Dan di ayat yang kelima dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan karena terpati di dalam sini saudara, di dalam hati saudara. Saudara tahu kepada siapa saudara berharap. Ini adalah 2 buah daripada ketekunan saudara. Dari 4 elemen ini, kesengsaraan adalah faktor eksternal. Hanya 1 yang kita bisa kontrol, yaitu ketekunan. Ketekunan. Dan dari ketekunan ini akan menghasilkan 2 buah, yaitu karakter ilahi dan kemudian pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, makanya saya begitu percaya ketika Yakobus menulis ini dan dia katakan ketika engkau memperoleh buah yang matang ini, supaya ketika engkau memperoleh buah yang matang daripada ketekunan ini, yang adalah isinya yang adalah karakter ilahi dan pengharapan di dalam Kristus. Makanya dengan luar biasa dia katakan supaya saudara dan saya menjadi sempurna, menjadi utuh, dan kemudian tidak kekurangan suatu apapun. Ini yang manusia cari saudara. Biasanya kita mencari sesuatu supaya kita tidak berkekurangan. Tapi seringkali yang kita cari adalah harta, jabatan, hal-hal yang ada di luar lah yang kita sudah pernah bahas berkali-kali. Hal-hal yang terlihat. Tapi justru ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Karakter ilahi dan pengharapan itu adalah sesuatu yang bisa membuat saudara tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan. Justru di dalam keadaan seperti ini, seringkali justru uang kita tidak berguna. Ya, jabatan status kita nggak ada gunanya. Tapi justru yang menolong kita pada saat-saat seperti ini saudara, itu adalah karakter ilahi yang ada di dalam hidup saudara. Justru di saat-saat seperti ini, manusia butuh pengharapan. Dan pengharapan itu tidak bisa lahir hanya 1 malam saja. Karakter ilahi tidak bisa hanya lahir 1 malam saja. Itu butuh ketekunan yang ditabur berkali-kali saudara. Makanya dikatakan di ayat yang keempat, biarkanlah ketekunan itu. Let it be, biarkanlah ketekunan itu. Jangan sampai stop, biarkanlah ketekunan itu. Memperoleh buah yang matang. Dengan kata lain, taburlah ketekunan itu. Taburlah sabar, taburlah bertahan di dalam situasi seperti saat ini. Terus sabar, terus bertahan. Dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati buah daripada ketekunan kita, yaitu karakter yang dibentuk oleh Tuhan dan pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Kita masuk ke dalam rumah kita ketika hari pertama kita diisolasi, mungkin kita sedang dalam keadaan bingung, tapi saya percaya ketika nanti di hari terakhir ketika kita bisa keluar lagi dari rumah kita dan beraktivitas kembali, saya percaya di hari itu karakter kita makin dibentuk oleh Tuhan, makin luar biasa, makin hebat. Keluarga saudara juga makin diubahkan oleh Kristus. Semuanya karakternya makin serupa seperti Dia. Dan akhirnya
kita siap dan kita selalu mempunyai pengharapan di dalam hidup kita. Bahwa apapun yang nanti akan datang dalam hidup saya selamanya akan memiliki pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah akan membawa kekecewaan dalam hidup saya. Saudara, di dalam hal-hal seperti ini, di dalam peristiwa-peristiwa seperti ini adalah kesempatan bagi kita justru ketika kita terkurung di dalam rumah kita masing-masing untuk senantiasa menabur doa, tekun berdoa, tekun baca firman, tekun menabur hal-hal yang positif, saling mengasihi satu sama yang lain, makin belajar tentang suami atau istri atau orang tua, anak saudara, spend time with them. Dan kemudian perjamuan kudus setiap malam, doa, itu adalah ketekunan-ketekunan yang saudara tabur dalam hidup saudara. Sabar, bertahan, sabar dan bertahan. Ketika saudara sabar, itu adalah contoh bahwa saudara tidak membiarkan kegelapan masuk dalam hidup saudara. Ketika saudara bertahan, itu adalah pilihan saudara. Saudara tidak membiarkan kegelapan di luar sana masuk ke dalam hidup saudara. Alhasil, saudara membawa kedamaian, sukacita di sekeliling rumah saudara, di dalam keluarga saudara. Saya percaya ketika saudara tabur ini, saudara akan memiliki buah-buah yang matang dan saudara memiliki karakter ilahi, memiliki pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan dan saudara dibuat tidak berkekurangan oleh Tuhan. Demikian pembahasan firman Tuhan hari ini. Kita akan teruskan di hari-hari yang akan datang. Kita akan bahas Yakobus pasalnya yang pertama ini, kita akan bahas di ayat yang kelima dan selanjutnya. Shalom and God bless you.